Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, masih bersama narasumber kami Bu Laksmi, Sekjen GAPI. Bu Laksmi, GAPI, tadi Anda sempat menyampaikan terkait dengan pematokan harga sipil untuk kebutuhan pemenuhan produksi biodiesel di Indonesia gitu. Sebisa mungkin sih tidak dipatok gitu ya. Tapi bicara mengenai komitmen lah dari teman-teman pengusaha kelapa sawit di Indonesia ketika bicara mengenai pergerakan harga sawit global yang kemudian kalau kita bandingkan ya oke, lebih menarik lah jika dibandingkan dengan harga yang kemudian dipatok oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan biodiesel. Komitmennya seperti apa, Bu Laksmi? Ya, jadi mungkin jangan sampai misleading istilah pematokan harga gitu ya. Jadi bahwa kalau kita bermain di sektor energi, tentu saja kita bermain di harga energi itu. Nah, sekarang kita kan adalah biodiesel, berarti harga kita menggunakan bahan bakunya dari bumi, yaitu kan normal. Tetapi sekarang kita kan menggunakannya bio, di mana harga sawit saat ini gapnya kan tinggi, jadi lebih mahal daripada kita menggunakan bahan baku dari solar. Nah, inilah itu pengorbanan kalau saya bilang gitu. Jadi kalau secara business wise, kalau bahan baku itu lebih mahal daripada harga jual, tentu saja pengusaha nggak mau. Nah, ini adalah bukti komitmen dari pelaku sawit bahwa kita mau mengorbankan lah dalam hal ini menggunakan bahan baku yang lebih mahal, bahkan lebih sehat hasilnya, itu untuk diproduksi ke dalam biodiesel. Nah, kemudian gap harga itu siapa yang tanggung? Kami pelaku sawit sebenarnya. Ya, jadi kita ini kasarnya udah lebih dari komit tadi saya sampaikan gitu untuk mendukung yang namanya program bioenergi. Ya, walaupun misalnya secara harga global sawit sedang menarik, tapi kemudian sudah ada komitmen yang dilakukan gitu secara volume yang diserap itu akan tetap diutamakan gitu ya Bu untuk di dalam negeri. Iya, tentu saja. Jadi dari segi harga nanti kita lebih pandai-pandai lah gimana carinya. Baik, kita ada satu grafis yang kemudian nanti juga ini teman-teman bisa tayangkan mengenai produksi biodiesel di Indonesia di tahun 2016 hingga 2020. Produksinya terus meningkat, 2016 3,65 juta kiloliter, kemudian 2017 sedikit menurun jadi 3,41 kiloliter, tapi secara target tahun 2020 bisa mencapai 10 juta kiloliter. Sejauh mana ini menjadi sebuah market yang juga cukup menarik sih Bu, amidst challenges yang tentu saja tadi disampaikan untuk pasar domestik? Iya, kita komit terhadap tadi bahwa ternyata sawit ini kan dengan kita hanya satu aja kita melakukan support terhadap biodiesel ini, yang penyerapannya dari waktu ke waktu volumenya kan bertambah. Itu dampaknya langsung kepada kas negara, di mana kita berarti kan mengurangi impor, di mana importnya adalah impor fosil oil kan. Nah, jadi kita ini dengan melakukan yang namanya penyerapan terhadap energi, seketika pada waktu yang bersamaan, maka kas negara itu menjadi sehat. Jadi nggak perlu keluar uang gitu yang harus beli, karena kita bisa dapat dari dalam negeri. Nah, jadi ini yang dampaknya kalau boleh saya sampaikan, kita harus mendukung gitu bahwa pada akhirnya yang merasakan itu kan Republik Indonesia ini gitu loh. Jadi rakyat secara lebih keseluruhan, bukan hanya pelaku sawit loh yang katakanlah. Jadi sawit berkorban untuk negeri. Baik, ya Bu Laksmi, biodiesel tentu saja ini prosentasenya bertahap lah ya. Ada yang kemudian B30, B40 sampai dengan tadi di awal prosentasenya lebih tinggi dari itu. Nah, update-nya seperti apa? Sejauh mana realisasi dari biodiesel ini yang prosentasenya terus ditambahkan? Ini terpengaruh juga oleh pandemi COVID-19. Iya, makanya kita sebenarnya target itu kan kemarin tanpa ada dugaan adanya COVID ini ya. Jadi bahwa kita kenapa menetapkan B30 tahun ini, bahkan pengen lebih awal meningkatkan lagi penyerapan itu, tentu saja tidak ada kondisi yang berubah karena COVID. Nah, sekarang kan kita mungkin belum bicara dulu apakah mau B40 atau B50 ya, tapi kita akan perjuangkan supaya B30 itu tetap berjalan di tahun ini, yaitu bahwa penyerapannya 30% pencampuran sawit di dalam solar itu dulu gitu. Jadi so far sampai detik ini masih konsisten. Ya, mengenai serapannya sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Dari sisi produksi kan ini sangat-sangat maksimal lah gitu, mengupayakan agar betul-betul produksinya terus meningkat. Tapi di sisi serapan sejauh ini yang data yang dipegang oleh GAPI seperti apa?
Serapan so far sampai dengan April kan meningkat. Meningkat karena kan tahun lalu kan masih B20, tahun ini B30. Nah, tapi kalau bicara on target atau tidak di dalam bulanan B30-nya, memang akhirnya kelihatannya menurun. Ya, saya nggak punya data itu persis, di sisi itu harus aprobi nanti ya. Tapi intinya bahwa kenapa itu pencampuran itu volume yang dibutuhkan menurun, karena memang kan lifestyle kita sekarang jarang orang yang mobile. Jadi transportasi menurun, sehingga kita kan mencampur 30% di dalam bahan bakar solar yang digunakan. Jadi kalau kita bicara dari sisi 30%-nya, kita tetap konsisten. Jadi kita kan mencampur sesuai permintaan gitu. Baik, secara proyeksi tahun 2020 seperti apa Bu Laksmi? Artinya ini menjadi sebuah tahun yang memang sedikit berbeda lah ya, dan mengenai proyeksi juga nampaknya formulasi penghitungan proyeksi berbeda jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita ada pandemi. Secara full year seperti apa dan strategi ke depan seperti apa supaya kalaupun memang ada diskon dari proyeksinya gitu, itu masih bisa ditahan Bu Laksmi? Volume saya yakin turun. Jadi target tadi kan Anda bilang 10 juta kiloliter, ya kurang lebih 9 juta ton lah gitu ya. Mungkin pencapaiannya saya sih khawatir bisa sampai itu. Mungkin pasti nurun lah 20-30% sih. Oke. Nah, apa yang kemudian strateginya supaya itu ya bisa lebih dikurangi lagi? Ya tadi kan sekarang adanya COVID, orang banyak butuh yang namanya sabun, hand sanitizer gitu kan. Terus kita menggunakan yang selama ini untuk kebersihan diri, yaitu diperbesar untuk dijual di dalam negeri lah. Gitu. Ya, baik. Secara market tadi Anda melihat Pakistan adalah salah satu market yang, ataupun mungkin selain Pakistan ada juga Afrika gitu yang permintaannya tinggi. Ke depan sejauh mana ini dapat menjadi sebuah pasar yang juga di-cater dan mungkin bisa masuk juga ke dalam list dari market utama ataupun pasar utama untuk sawit di Indonesia, dan treatmentnya seperti apa supaya secara volume ini bisa betul-betul dimaksimalkan? Ya, balik lagi itu harus kita pelajari. Ini kan masalah culture juga gitu ya. Di mana-mana kan pembeli adalah raja, tapi bukan berarti kita ikutin semua permintaannya. Jadi memang kita juga sudah approach yang lebih intensif dengan tadi pasar-pasar yang ada dalam 10 besar gitu ya. Pakistan termasuk, ada Bangladesh dan sebagainya. Jadi itu kita bukan hanya katakanlah mengejar volumenya, tapi kita ikuti juga hubungan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Nah, bersyukur bahwa sekarang Kemlu juga para diplomatnya sudah juga turut membantu di dalam, mereka kan mengatakan adanya diplomasi ekonomi. Jadi secara politik itu kita juga dibantu. Nah, itu adalah salah satu kiat supaya kita bisa memperlebar pasar dari yang selama ini mungkin hanya 3-4 saja gitu. Baik, Bu Laksmi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita doakan yang terbaik untuk sawit Indonesia. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu Bu Laksmi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan kembali.